keluarga ini kemudian atau cicit Sunan Gunung Jati terpaksa bukan. Ya persoalannya kemudian kita lihat di sini bahwa karena putra mahkotanya tidak ada, maka pada tahun 1568 inilah kemudian Fathahillah didudukan sebagai Sultan di Cirebon. Nah, di sini sekaligus untuk membedakan bahwa sesungguhnya antara Sunan Gunung Jati dengan Faletehan ini jelas berbeda. Ya, Sunan Gunung Jati dengan Fathahillah itu dua sosok yang berbeda. Dan ini yang harus dipahami dan ini semakin jelas ya bahwa pada tahun 1568 setelah mangkatnya Gunung Jati, Fathahillah yang beri amanah memimpin Cirebon. Baru setelah Fathahillah wafat tahun 1570 ini kemudian sampailah pada periode Sang Cicit ya dari Sunan Gunung Jati yang kemudian bernama Pangeran Emas atau nanti kemudian akan bergelar menjadi Panembahan Ratu ini menguasai atau memimpin Cirebon. Jadi dari Sunan Gunung Jati 1568 wafat, baru muncul nanti pada periode cicitnya itu 1570, ini Panembahan Ratu. Nah, ini periode Panembahan. Jadi di Cirebon, sistem pemerintahan pertama itu adalah Kasunanan. Pada era Sunan Gunung Jati itu Kasunanan. Tapi pada era berikutnya, itu tidak menggunakan istilah Kasunanan. Karena merasa bahwa level Sunan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh generasi penerusnya, maka penyebutan berikutnya adalah Kapanembahan. Nanti ada periode Panembahan Ratu. Nah, yang terjadi pada masa itu adalah posisi Cirebon pada era Panembahan Ratu itu memang ada dalam pengaruh Mataram. Ada dalam pengaruh Mataram. Yang harus diingat juga, sebelum Pangeran Emas atau Cicit Sunan Gunung Jati ini ditarik untuk kembali ke Cirebon, ya. Nah ini sebetulnya Pangeran Emas ini sudah tinggal di Pajang, ya, di Pajang karena menjadi menantu Jaka Tingkir dan sudah 16 tahun di sana menikahi Nyai Ratu Lampok Angroros. Nah inilah yang kemudian pengaruh Pangeran Emas di Pajang ini ternyata sangat dihargai dan sangat dihormati. Dan ketika memimpin Cirebon, menggunakan gaya kepemimpinan Raja Pendita, seorang pemimpin yang kemudian juga bergelar sebagai ahli agama. Cirebon pada masa itu menjadi wilayah yang jelas menjadi pengaruh Mataram, terkena pengaruh Mataram, untuk tidak menyebut kekuasaan Mataram. Nah, di Mataram sendiri pada masa itu adalah Pangeran Hadiwijaya, setelah Pajang jatuh itu, tetap menganggap Sunan Panembahan Ratu I ini sebagai orang keramat, orang yang sangat dihargai. Ya, sebagai guru spiritual. Tetapi di balik itu sebetulnya ada ambisi untuk menaklukkan Jawa. Nah, Cirebon ini menjadi bagian yang terpengaruh yang menjadi target penguasaan Mataram. Tetapi karena Panembahan Ratu ini sangat dihormati, maka dengan halus Cirebon tidak diwajibkan untuk melakukan seba, sowan atau setor upeti kepada Mataram. Bahkan membangun tembok keraton Cirebon. Artinya apa? Ada kepedulian, ada penghargaan dari Pangeran Hadiwijaya, pendiri Mataram pertama, yang kemudian ini menjadi modal yang hubungan baik antara Mataram dengan Cirebon. Pada masa itu Cirebon masih sangat dihargai karena bagaimanapun adalah ini warisan Sunan Gunung Jati.
Pak Nafis, tolong suaranya di mute, Pak Nafis. Oke, siap. Maaf. Ya, baik teman-teman. Jadi periode berikutnya adalah setelah Sultan Agung menjadi penguasa Mataram. Ini juga masih melanjutkan ambisi menguasai Jawa, Batavia, dan Banten. Dan posisi pada saat itu Panembahan Ratu tidak mampu untuk menolak untuk terlibat menyokong apa yang menjadi misi Mataram. Cirebon waktu itu diminta juga untuk mendukung Mataram, ekspedisi Mataram untuk menaklukkan Sumedang, bahkan Batavia yang sudah dikuasai VOC. Nah, di sisi lain, ketika hubungan antara Mataram dan Banten ini juga ada ketegangan, maka harapannya adalah posisi Cirebon di sini yang sebagai penyeimbang. Tetapi di luar itu sebetulnya posisi Cirebon yang sulit ini, ya ini akan menjadi persoalan ketika ditarik segitiga antara Banten, Mataram dengan Cirebon. Nah, posisi Cirebon yang sulit inilah nanti akan mempengaruhi bagaimana konstelasi hubungan di antara kedua kerajaan bahkan ditarik ke Banten. Nah, Sultan Agung ini masih tetap menghargai dan cara untuk menaklukkan Cirebon itu tidak lagi dengan kekerasan tetapi adalah melalui hubungan pernikahan. Strategi pernikahan adalah strategi yang dilakukan raja-raja di Jawa, ya, dalam rangka untuk mengembangkan atau menaklukkan satu wilayah. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh Sultan Agung. Nah, kemudian kondisinya akan sedikit berubah setelah kepemimpinan Amangkurat I. Amangkurat I sebagai pelanjut dari Sultan Agung sama masih melanjutkan mimpi menguasai Jawa, Batavia, dan Banten. Tetapi di sisi lain kita tahu dalam sejarah nasional bahwa di Mataram banyak perlawanan-perlawanan, banyak pemberontakan-pemberontakan, ketidakpuasan terhadap Amangkurat I. Ya, salah satunya adalah pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Dan pada saat itu yang harus dicatat,
Amangkurat I itu mulai berkomplot, mulai mesra dengan VOC. Nah, disinilah kemudian setelah Amangkurat I berkomplot dengan VOC, itu pada tahun 1650, Cirebon sudah dinyatakan sebagai bawahan Mataram, bukan lagi pengaruh, langsung dianggap sebagai bawahan Mataram. Nah, di Cirebon pada tahun 1649, Panembahan Ratu I wafat. Nah, ternyata juga Panembahan Ratu pertama itu tidak, putra mahkotanya itu tidak bisa didudukan sebagai penggantinya. Ya. Nah, yang menggantikan justru cucunya, itu Pangeran Resmi atau Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Diningrat Kusuma, yang kelak dikenal juga dengan Panembahan Girilaya. Nah, ini yang kemudian setelah wafatnya Panembahan Ratu tahun 1649, sebetulnya ya, Panembahan Ratu itu sudah mengancangkan, sudah menyiapkan putra mahkota. Ya. Tetapi putra mahkota yang bernama Adipati Anom ini, ya, dari perkawinannya dengan Ratu Mas Pajang, Putri Hadiwijaya, itu wafat pada tahun 1578. Karena meninggal wafat di dekat pohon gayam, di desa Gayam, maka dijuluki Pangeran Sedaing Gayam. Nah, inilah kemudian yang membuat penerus dari Panembahan Ratu I ini juga bukan putranya, tetapi juga cucunya. Nah, pada periode berikutnya, ketika Cirebon dipimpin oleh Panembahan Ratu II, yaitu Pangeran Karim, ya, Cirebon jelas pada posisi yang sangat sulit antara himpitan Banten, Mataram, ya, VOC. Bahkan Cirebon itu dicurigai, ya, dicurigai sebagai orang yang menyetujui Mataram dari sisi kacamata Banten, sementara dari sisi Mataram, Cirebon dicurigai berkomplot dengan Banten. Nah, persoalan-persoalan ini akan menjadi semakin rumit pada periode Panembahan Ratu II. Nah, dalam kepemimpinan Amangkurat I ini, hubungan baik Cirebon dengan Mataram pada mulanya tetap dipertahankan, ya, melalui adanya perkawinan. Ya. Namun sikap Amangkurat I ini berubah, ya, setelah Panembahan Ratu dan Sultan Agung wafat. Ya, dua-dua orang yang sangat menghormati ini wafat, dan perubahan sikap dari Amangkurat I ini ditambah dengan berkomplot dengan VOC semakin menyulitkan posisi Cirebon, khususnya pada periode Panembahan Ratu kedua. Nah, kecurigaan terhadap Panembahan Ratu II inilah kemudian Mataram terus melakukan strategi untuk melemahkan Cirebon. Ya, dipanggillah Panembahan Ratu ini seolah-olah dipanggil, hubungan antara kekeluargaan antara dua sultan ini jelas ada. Kemudian dipanggillah, ya, dipanggillah Panembahan Ratu II, karena posisinya beliau adalah menantu dari Amangkurat I, maka kehadirannya, pemanggilan itu dianggap sebagai sebuah pemanggilan yang sifatnya kekeluargaan. Di balik itu sebetulnya Mataram dalam konteks ini Amangkurat I punya niat jahat, ya, karena jelas setelah tiba di Mataram, Panembahan Ratu II dan putranya Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya tidak dibolehkan pulang ke Cirebon, bahkan tinggal di sebuah tempat di rumah di sekitar keraton, tidak jauh dari keraton, dan sampai 12 tahun di dalam rumah itu tidak boleh keluar, apalagi kembali ke Cirebon. Ini yang disebut kemudian secara halus sebetulnya ini adalah bentuk pemenjaraan. Nah, inilah yang terjadi kemudian pada tahun 1662, Panembahan Ratu II yang tidak bisa kembali ke Cirebon ini wafat di Jogja dan dikubur di Imogiri.
Nah, karena dikubur di sana di Mukiri, kemudian mendapat nama atau julukan ya, Panembahan Giri Laya. Ya, Panembahan yang laya, perlaya meninggal di sebuah gunung. Nah ini Pamarlan suaranya di-mute. Hamangkurat 1 ini mulai menaklukkan Cirebon, dan peristiwa itu membuat Sultan Ageng Tirtayasa yang merasa sebagai keturunan dari Sunan Gunung Jati langsung dari Hasanuddin itu merasa tersinggung dengan sikap Mataram yang memenjarakan Panembahan Ratu II dan keturunannya. Itu diketahui Panembahan Ratu II sudah wafat, maka ada tugas dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyelamatkan kedua putra itu untuk menggantikan dan memimpin Cirebon. Tapi sebelumnya putra dari Panembahan Ratu kedua yang ketiga itu Pangeran Mangsakerta karena tidak ikut ke Jogja ke Mataram itu dinobatkan sebagai caretaker Sultan Cirebon dan kakaknya dibebaskan dari Mataram pada tahun 1677. Nah, inilah teman-teman kemudian mulai ada babak baru Cirebon. Berdiri di tangan Cirebon, ya, Cirebon pecah menjadi dua. Ibu Pak Marlan, maaf Pak Marlan, suaranya di-mute Pak Marlan. Nah, di sini kemudian babak baru Cirebon dimulai dengan berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Ya, pada tahun 1677 Sultan Ageng Tirtayasa mengukuhkan Martawijaya, Pangeran Martawijaya sebagai anak tertua Martawijaya sebagai Sultan Sepuh dan dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Kesultanan Kasepuhan. Sedangkan Pangeran Kartawijaya dinobatkan sebagai Sultan Anom di Kesultanan Kanoman. Tahun inilah Cirebon kemudian babak barunya wilayah Cirebon dibagi menjadi dua kerajaan. Sementara Pangeran Mangsakerta itu tidak dinobatkan karena beliau tidak memilih sebagai sultan dari awal dan hanya diberi hak 1000 cacah sebagai apanis. Ya. Nah, teman-teman kalau sempat berkunjung ke Cirebon yang sebelah sini kiri itu adalah Keraton Kasepuhan dan sebelah kanan adalah Keraton Kanoman. Ya, salah satu sudut saja. Jadi dua kerajaan ini lahir dari peristiwa yang pemenjaraan Panembahan Ratu II, ya, sampai kemudian menjadi Pangeran Girilaya dan sampai sekarang masih dikubur di sana. Dan inilah sebagai awal dari babak baru Cirebon. Ya, tapi beberapa peristiwa setelah itu juga, Bapak Ibu, itu banyak peristiwa yang melemahkan Kesultanan Cirebon. Ya. Nah ini sejak Desember 1676 sampai Januari 1677 diceritakan bahwa Cirebon sempat dikuasai oleh Trunojoyo. Banten menguasai Cirebon pada tahun 1680. Dan dari 1681 sampai 1800 ketika VOC bubar dan menyerahkan pada kolonial Belanda, Cirebon ini dikuasai oleh Belanda. Nah di sini sejak keluarnya Regiment of Het Beheer van de Cirebon Landen tanggal 2 Februari 89 ya, semasa Gubernur Jenderal Daendels, kekuasaan politik Sultan Cirebon sudah tidak ada. Artinya Sultan pada saat itu sudah digaji, sudah dibayar oleh Belanda. Ya, kedudukannya sebagai Sultan hanya sebagai pemangku adat sejak saat itu. Kekayaan tanahnya dikuasai oleh Belanda. Dan Belanda mulai menyelenggarakan tanam paksa dan seterusnya sampai kemudian Sultan tidak memiliki kekuatan yang lebih selain hanya sebagai simbol kekuasaan adat. Ya. Nah, itu teman-teman yang menjadi catatan penting dari dan lebih parah lagi, ya ini dari Gemeente Cirebon ya dengan stamblat 1906 ini bahkan sudah jelas di situ dalam keputusan SK tersebut dari Ratu Belanda bahwa Cirebon itu tidak ada kekuasaan kesultanan. Dan ini menjadi ya tentu saja suatu catatan yang
kita bisa sikapi bahwa perbedaan kenapa Cirebon setelah Sunan Gunung Jati itu begitu lemah posisinya, kita bisa tahu prosesnya seperti itu. Tetapi ada satu peristiwa sebetulnya yang mungkin ini juga belum saya angkat di sini, bahwa dari peristiwa-peristiwa ketika Cirebon dilemahkan tadi, ini di Cirebon juga sebetulnya di tahun 1818 itu, ya setelah VOC berubah ke kolonial Belanda pada tahun 1818, tahun kemudian, itu muncul pemberontakan santri pertama. Dan ini mungkin teman-teman pernah mengenal, ada Perang Kedongdong. Perang Kedongdong yang saya kira sangat monumental, dan ini kalau kita lihat tahunnya 1818 ya, ini sebagai perang santri pertama di Indonesia, karena di Padri 1921, di Ponorogo itu kan 1825 sampai 1830. Jadi praktis sebetulnya apa yang terjadi perang santri di Cirebon ini adalah perlawanan perjuangan Islam, ya, santri melawan penjajah, meskipun ini juga menjadi sesuatu yang belum jadi sejarah nasional. Kita di Cirebon sedang berjuang agar tokoh Ki Bagus Rangin sebagai tokoh pejuangnya ini yang melawan penjajah pada tahun 1818 sampai 1826 itu, ini sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Nah, tentu saja apa yang saya sampaikan itu tidak mewadahi semua peristiwa sejarah ya, tidak mewadahi semua peristiwa sejarah yang ada di Cirebon. Hanya sebagian kecil saja, dan kedalaman Anda untuk memahami Cirebon saya kira dituntut untuk memperdalam sendiri. Benang merahnya yang harus kita tarik adalah dari era pertama pra-Islam sampai kemudian masuknya Islam, sampai kemudian berdirinya Perdukuhan Cirebon oleh Bangku Cirebon, sampai kemudian kedatangan Sunan Gunung Jati dengan siarnya dan pernah menjadi pemimpin dari para wali, kemudian sampai sekarang turunan-turunannya, dan ketika sampai pada penurunan pada era sekarang pun, saya kira ini menjadi satu hal yang hanya sebagai bagian penting kita catat bahwa nanti betapa posisi lemahnya Kesultanan Cirebon ini menjadi bagian yang harus kita ketahui, yang tidak sempat untuk membuat kekuatan, karena lahirnya Keraton Kasepuhan dan lahirnya Keraton Kanoman sendiri adalah diselamatkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, diselamatkan oleh Trunojoyo, dan selanjutnya pada periode berikutnya adalah ketika berkuasanya VOC dan Belanda. Ini Keraton Cirebon tidak memiliki ruang untuk melakukan ekspansi kekuatan karena secara hukum kolonial Belanda sudah ditiadakan saat itu. Ya, itulah sebuah strategi divide and conquer-nya Belanda, dan ini sebagai latar kebudayaan saja. Saya kira itu teman-teman, dan mohon nanti saya minta teman-teman ada tugas yang dikerjakan. Tugasnya adalah tolong membuat silsilah ya. Silsilah dari Sunan Gunung Jati sampai turun ke Sultan Sepuh dan Sultan Kanoman pertama. Itu tidak begitu sulit, saya kira hanya dibaca sebentar, kemudian kita bisa buat, tapi saya tetap memberi waktu sampai dengan tanggal 3 November ya. Dan ini mudah-mudahan bisa dikerjakan sebagai bagian dari untuk menserap materi yang pertemuan keempat. Oke, sekian yang ingin saya sampaikan, barangkali ada yang mau didiskusikan boleh. Sebelum kita nanti mohon untuk absen, barangkali Pak Zaki bisa bantu untuk screen atau nanti kita lihat di screen saya biar nanti ini namanya sudah nama ini ya, bukan nama samaran semua ya. Oke, silakan teman-teman. Iya Pak. Iya Pak, mungkin saya Pak mau bertanya Pak. Silakan Pak. Berkaitan dengan sejarah Kesultanan Cirebon, itu saya pernah nonton berita tentang apa namanya ya, pengakuan Kesultanan gitu.
ada 2 sultan yang merasa bahwa itu adalah keturunan dari sultan apa saya lupa itu. Tapi ada sedikit masalah itu Pak tentang Kesultanan Cirebon. Bagaimana menurut Bapak gitu? Ya, Makasih Pak. terima kasih Pak Zaki. Ini memang berita sangat memalukan karena di situ bukan 2 Pak Zaki, sampai 4 sultan yang mengaku sebagai orang yang sah. Sekarang Sultan Luqman Zulkarnain ini adalah Sultan Kasepuhan ke-15. Sultan Kasepuhan ke-15. Nah, kalau kita lihat silsilah, kalau yang tadi saya jelaskan baru sampai pada Sultan Sepuh yang pertama ya. Nah, setelah Sepuh kedua, ketiga, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu memang ya bukan dari garis keturunan Sunan Gunung Jati. Ini yang dipersoalkan oleh para perebut kekuasaan. Nah, sekarang mereka itu berusaha untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, persoalannya adalah kenapa tidak dari dulu pada zaman Belanda? Karena pada mulai keturunan yang ke-6 itu sudah dibelokkan, karena tidak ada lagi keturunan dari Sunan Gunung Jati, dari silsilahnya. Kemudian yang didudukan sebagai sultan adalah pegawai keraton yang bukan dari keturunan. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi mereka menganggap karena bukan dari keturunan, maka sejak saat itu harus dibredel, diganti. Nah, tapi persoalannya kalau kita bicara garis keturunan, sejak pertama Sunan Gunung Jati wafat, yang namanya Fathahillah juga bukan keturunan. Fathahillah juga menantu kan. Jadi persoalannya sebetulnya, ya saya kira pendapat saya, kenapa harus kita menarik garis dari turunan ke-6 sampai sekarang kemudian harus bedel? Bukankah itu akan menyakitkan? Bukankah itu akan membuat cerai-berai dan seperti sekarang terjadi perpecahan? Karena saya melihat, meskipun bukan keturunan asli dari Sunan Gunung Jati, bagaimanapun pandangan saya, mereka telah berbuat. Telah berbuat baik untuk mengembangkan dan mengamankan tradisi kebudayaan keraton. Jadi sebetulnya yang harus dilihat pastinya cara pandangnya ke depan, bahwa bagaimana menyelamatkan nilai-nilai tradisional yang dimiliki oleh keraton supaya tetap bertahan, bagaimana mengembalikan keraton sebagai pusat syiar Islam dan pusat kebudayaan. Nah, kalau sekarang itu motivasinya bukan itu, Pak Zaki. Diduga motivasinya adalah motivasi ekonomi. Karena banyak motivasi ekonomi yang misalnya ditandai dengan banyaknya penjualan aset-aset keraton. Nah, ini yang membuat mereka juga panas. Kenapa sih tidak memuliakan ada tradisi? Nah, ini ada 4, bahkan 5 kemarin, yang masing-masing kemudian mengklaim. Ya, ini tapi sekarang alhamdulillah, ya kalau kondisinya memang masih hangat-hangat ini, adem-adem hangat-hangat gitulah, ya memang merugikan. Agak sulit untuk mencari masuk, pemerintah juga agak sulit karena wilayahnya wilayah internal. Kemudian masing-masing juga memiliki kekuatan dasar masing-masing dan yang terjadi ketika dibiarkan adalah mungkin bisa pertumpahan darah. Ya, saya kira itu mungkin Mbak Zaki ya. Saya kira mungkin harus arif lah melihatnya bahwa keraton sejak awal saja itu sejak tahun 1800-an itu sudah hilang itu posisi keraton sebagai kekuasaan. Iya, sudah hilang. Tinggal pemangku adat. Tinggal bagaimana kita kuatkan. Mestinya dari kerabat keraton menjadikan keraton ini untuk tidak sebagai lahan komersil. Seperti contoh misalnya ziarah ke makam Sunan Gunung Jati itu dikomersilkan. Orang masuk ke makam Sunan Gunung Jati langsung bisa membayar sekian ratus ribu, kemudian dikondisikan masuk, dan itu sesuatu yang sangat saya kira nggak tepat. Inilah yang saya kira mungkin yang membuat panas sebagian orang sehingga perlu ada protes-protes yang sampai berebut kekuasaan. Saya kira itu pengalaman saya Pak. Pengalaman kemarin tuh, ya tahun kemarin ya, saya habis lebaran tuh ke Sunan Gunung Jati, itu ditawarin untuk masuk langsung ke makam Sunan Gunung Jati itu satu orang tuh 250.000. Nah, itu per orang. Ya.
Dan itu, ya itulah yang membuat orang sebagian besar yang masih menghargai kesucian beliau. Ada sopan santun, ya, misalnya masa sih kita masuk ke kuburan kan sangat privat, ya. Masa kita sowan ke kiai saja kan tidak masuk ke kamar beliau kan. Nah, masa sih harus kita untuk sowan menghadap berziarah Sunan Jati harus masuk ke kamarnya. Cukup kan kita di ruang tamu kiai saja sudah cukup kan. Nah, itu logika. Betul. Oke, saya kira Pak Zaki, makasih ya. Ya, makasih Pak atas pandangannya. Makasih. Ya. Yang lain? Ya, saya kira teman-teman waktu kita tinggal 4 menit ya di Zoom ini. Saya mohon teman-teman juga untuk mempelajari, jika tertarik mempelajari kebudayaan Cirebon sebagai bagian dari pengembangan wawasan, itu sah-sah saja. Tapi untuk basis sejarah sengaja saya tidak sampai detail karena dari 16 pertemuannya itu nanti akan kita bahas juga aspek-aspek kebudayaan yang lain. Jadi saya tidak sampai detail, bahkan saya batasi dulu sampai kepada awal berdirinya Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Dan setelah itu nanti yang kita bahas adalah produk kebudayaannya, ya. Tentang di dalamnya, tentang siapa tokoh dan sebagainya, itu adalah wilayah yang bisa Bapak Ibu perdalam sendiri. Banyak sumber yang untuk bisa digali. Oke, saya kira itu. Dan terima kasih teman-teman, Pak Zaki khususnya yang memfasilitasi. Sama-sama Pak. Karena sama-sama, Pak. Kelihatannya masih bermasalah juga nih. Ya, oke. Jadi ada tugas yang silakan bisa dikerjakan. Waktu sampai 3 November, hanya membuat silsilah. Hanya sekedar tahu silsilah dari Sunan Gunung Jati nikah dengan Nyi Ageng Tepasan dari Mataram, Majapahit, menurunkan Gunung Ayu, menurunkan sampai turun ke bawah. Ya. Nah, ini Sunan Gunung Jati itu kan istrinya salah satunya adalah Nyi Ageng Tepasan dari Majapahit. Kemudian Nyi Syarifah Baghdad, ini adik dari Syekh Abdul Rahman. Kemudian Ongtin, dengan Ongtin tidak punya anak. Dengan putri Nyambah Cirebon, Ratu Pakewati tidak punya anak. Yang punya anak itu kemudian dari itu tadi, ya, melahirkan beberapa keturunan yang sampai sekarang melahirkan yang tadi dalam bahasan saya sampai Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman, Martawijaya dan Kartawijaya. Sisi lain kemudian di Banten juga Sultan Hasanuddin turun sampai ke bawah sampai ke Sultan Ageng Tirtayasa yang menobatkan Sultan Cirebon ini. Jadi justru Cirebon, kalau posisi Banten itu pada era Sunan Gunung Jati kan anak gitu. Tapi pada posisi berdirinya Kasepuhan dan Kanoman, justru yang menobatkan dan menyelamatkannya itu Banten. Jadi saudara muda menyelamatkan saudara tua di sini. Ya, hubungan Banten dan Cirebon di sini sangat menarik untuk disikapi. Saya kira itu teman-teman, dan saya mohon izin bagi teman-teman yang harus kita on kamera ya. Kita on kamera untuk coba kita print screen sebagai bentuk kehadiran ya. Ya, kita tunggu. Ada 2 ya. Siap. 1. Ya, 2. Pak Os masih belum nongol nih. Husnul, Sabrina, Hayati, 1, 2, 3. Ya, yang pertama. Yang kedua. Ya, yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Sama-sama, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sama-sama kita keluar dulu. Ya, izin kita keluar. Oke.